ingat nih ya, dalam hobi di mata Tuhan itu kita semua sama. Ya, gitu ya teman-teman ya. Dan ingat, burung itu juga menilai kita tuh sama. Apakah burung tuh menilai, ini sultan duitnya banyak? Enggak. Yang penting apa? Ketulusan hati itu yang dilihat sama burung. Karena kita bisa bicara burung dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sanda Juri. Oke teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar-komentar teman-teman yang teman-teman tulis di kolom komentar YouTube. Di video yang saya kasih judul Trotolan Murai Batu Mendadak Mati, jangankan pemula, yang senior juga mumet. Gitu ya. Oke lanjut ya. Ini dari Arif Rahman. Bikin konten Om Suhu, kenapa akhir-akhir ini harga murai, terutama trotolan murai jadi jatuh harganya? Kenapa penyebabnya? Apa akan kayak lahbet? Sedih Om rasanya, gitu ya. Oke, saya jawab nih dulu teman-teman ya. Jadi isu-isu seperti ini itu sebenarnya bukan saat ini aja ya, dari dulu. Dulu saya buka kios itu kan tahun 2008-2009 teman-teman ya. Saya pernah buka kios di Kalidawir kalau di sini tempatnya ya. Di situ cukup banyak teman-teman kita itu beternak burung murai batu ya. Jadi pengalaman saya itu saya jual ulat kandang itu sehari itu bisa 8 kilo ya. Paling enggak pokoknya 5-8 kilo lah. Artinya apa? Itu cukup banyak teman-teman ya. Kalau untuk ukuran kecamatan aja itu termasuk banyak gitu. Ya, peternak ya. Karena pakan untuk harian burung itu tidak ada 1 on. Bayangin ya, 8 kilo itu berarti berapa pasang burung murai batu gitu teman-teman. Ya. Nah, dulu tuh banyak. Dan harga itu juga ya kadang naik, ada yang turun, ada yang harganya stabil, mahal terus gitu ya. Ada yang terus-terusan turun dan akhirnya orangnya tidak beternak lagi. Ya. Kenapa seperti itu? Saya sering ingatkan pada teman-teman bahwa kalau mau beternak murai batu, awalilah dari materi-materi kandang yang bagus. Karena dengan materi-materi kandang yang bagus, harapannya nanti anakannya juga bagus. Kalau teman-teman mengawali materi kandang itu yang asal-asalan, tentu saja nih ya, nanti juga anakannya bisa asal-asalan. Gitu ya teman-teman ya. Ya, kalaupun nanti juga anakannya bagus, itu suatu keberuntungan. Ya. Tapi kalau dasar dari awal kita beternak murai batu itu dilandasi dari hobi dulu ya, semata-mata ini hobi. Kita bisa melihat kayak pemain-pemain yang ada di Lampung. Ya, kebanyakan pemain-pemain di Lampung itu juga beternak burung murai batu. Apa sih? Ya, awalnya mereka kok bisa beternak murai batu? Karena ya rata-rata pemain itu yang beternak murai batu, ya mungkin punya burung, burungnya sudah tua, diternakkan. Ada lagi punya burung yang sulit disetting, padahal burung itu bagus, mentalnya bagus, tapi burungnya itu terlalu nakal, diternakkan, gitu ya. Nah, dengan dasar ini tadi, ya, akhirnya apa? Kita bisa katakan mereka beternak dengan dasar hobi. Harapannya nanti dari kandang-kandang ini tadi mereka punya gaco. Gitu lah teman-teman ya. Dasarnya hobi dulu. Nah, cuman kita juga bisa melihat sekarang ini ya, orang-orang yang dari awalnya sudah asal-asalan, random nih cari burung random, pokoknya jantan betina ayo dimasukkan, jantan betina belinya di mana-mana, pokoknya yang jelas diternakkan. Tujuannya pokoknya ternak. Ini kan sudah jelas tujuannya uang. Kalau kita bicara tentang uang berarti kita bicara tentang harga. Gitu ya.
Kalau nanti hasilnya ternyata tidak bagus, maka apa? Kita kan memikirkan, oh iya ya, pakannya ya, karena udah tujuannya duit, untuk cari duit teman-teman ya. Jadi ya bersaing dengan harga ini tadi. Kalau anak kan nggak bagus, pinginnya keluar, dikasih harga mahal pasti nggak laku, pasti akan menjatuhkan harga ya, menurunkan harga itu tadi. Maka ya itu tadi fenomenanya jatuhnya harga itu sebenarnya bukan sekarang aja, dari dulu juga aja seperti itu. Cuma yang nggak akan jatuh harganya adalah burung-burung yang kualitas. Maka kita harus menjaga tentang kualitas burung itu. Supaya apa? Supaya harganya nggak jatuh. Gitu ya. Oke, lanjut. Yogi 77. Selamat malam, izin bertanya Om. Jala uren bagus tidak untuk masteran? Bagus. Usahakan carilah jala uren itu yang tipenya dia punya materi panjang. Apapun itu. Ya, entah itu dia cililin panjang, berulang-ulang gitu ya. Kalau jala urennya gacor itu teman-teman, dia berulang-ulang. Kalau cililin biasanya bunyinya kan cicit apa digoda gitu ya, cicit. Kalaupun nggak digoda, digacor, biasanya bunyinya itu jaraknya agak jauh ya. Mungkin 10 detik, 20 detik. Kayak punya aku dulu itu kan 20 detik dia bunyi, 20 detik dia bunyi. Nah, kalau di jala uren itu rata-rata kalau dia memang gacor, dia waktu ngompa itu cicit. Nah, itu lebih mudah nanti akan diterima oleh burung kita. Tapi yang terpenting jaga jaraknya. Ya, jangan malah didekatkan. Kalau didekatkan nanti malah enggak masuk karena dia kaget dan burung nanggepinnya, kalau burung mungkin mentalnya kurang bagus, nanggepinnya itu ancaman. Jadi dia malah nggak kerekam, malah ketakutan. Ya, berikan jarak yang aman. Untuk kayak trotolan dan untuk burung-burung yang lain juga sih sebenarnya, entah itu trotolan, pastol atau dia sudah dewasa, sebaiknya memang suara-suara masteran yang terlalu kencang itu agak dijauhkan aja. Dengar samar-samar itu malah lebih efektif. Gitu ya. Intinya jala uren bagus, carilah yang dia punya materi panjang ya, kasar panjang, entah itu suara gereja mungkin, atau suara tembakan gereja ya, atau dia bisa suara aneh seperti mana kunti ya teman-teman ya, itu juga bagus itu. Oke, lanjut ya. Melani 234 Lampung Timur, nyimak Om, terima kasih. Patwa Wali, Assalamualaikum Om Sanda, sukses selalu, terima kasih juga. AIG, Assalamualaikum Mas Sanda, saya mau tanya jalak suren bagus tidak Mas buat masteran murai? Semoga dijawab, terima kasih. Bagus ya, bagus. Yang penting jangan terlalu dekat gitu ya, karena dia terlalu keras suaranya. Oke, lanjut. Fendi Suseto, Assalamualaikum Om Sanda, mau tanya Om, kalau burung kena pilek terus di hidungnya itu tertutup kayak sejenis upil tapi warnanya putih Om, dan terus dikasih obat apa ya Om? Soalnya pernah punya saya kayak gitu, saya operasi dengan jarum dan besoknya keluar darah Om. Apakah murai tersebut bisa sembuh dan apakah burung itu terus terganggu volumenya Om? Terima kasih. Ya jelas aja volumenya terganggu. Itu bisa pure dia pilek. Ya, bisa juga dia senot. Kalau senot akhirnya nanti di kepalanya sini ada bengkak gitu ya. Ya itu nanti diobati. Obatnya ada, kalau dia kena senot ada anti senot, itu di pasaran juga ada ya. Kalau senotnya udah mengeras, udah besar, udah kering, itu dioperasi juga bisa. Ya jelas kalau masalah dia apakah itu mengganggu volume juga jelas. Ya. Nanti diobatin lah ya. Orang pilek itu ya jelas, sampean pilek aja masih berubah ya, apalagi burung. Sama aja lah ya pengertiannya ya. Oke, lanjut ya. Andi Indra Pamungkas, rekomfur untuk trotol apa Om? Sebenarnya fur-fur yang ada pasaran itu juga bagus, udah bagus itu ya. Terus ya fur-fur mungkin tinggi protein juga bagus ya, sama-sama bagus lah, tinggal nanti tujuannya seperti apa ya. Kalau memang pengennya kita itu tujuannya untuk digantangkan, harapannya nanti mudah settingannya, ya kita pakai pakan-pakan yang di pasaran itu aja sih ya, kayak GoFood ya, terus Top Song, Fancy, apalagi Gold Coin dan sebagainya, itu bagus. Yang standar protein.
protein itu tidak melebihi 20 lah ya, itu udah bagus. Nanti kita kurang lebihnya menambahkan pada EF gitu ya. Ya, kenapa kok harus fur itu? Sebenarnya juga begini loh pengertiannya teman-teman. Karena kalau kita pakai fur standar protein atau rendah protein, kita nanti akan mudah gitu loh ya. Ini kan nanti jadi pakan pokok. Kalau ini sampean berikan fur tinggi protein, setelah itu nanti sudah pastolnya kasih standar protein, ya nanti pasti ada perubahan. Ingat, burung itu punya sistem metabolis yang dia nanti kalau dirubah harus ada penyesuaian yang butuh waktu yang agak panjang gitu loh ya. Nah, lebih baik dari awal aja. Nah, kita ngimbanginnya nanti dari jangkrik atau EFF yang lain untuk melengkapi kebutuhan nutrisinya. Karena kalau kita bicara tentang trotol itu membutuhkan nutrisi yang lengkap dan berimbang gitu ya. Oke, lanjut. Dari Josli Faid, Om Sanda mohon pencerahannya untuk rawatan trotol lolohan yang baik hingga mandiri. Saya punya trotolan baru beli dan pertama kali lolohin sendiri dari usia 8 hari. Saya loloh dan sekarang usia 15 hari. Dan bisa nangkring. Mohon untuk perawatan lolohan yang baik dan benar mas, serta perawatan hingga mandiri agar burung tetap sehat dan tidak jinak. Terima kasih. Kalau fur ya, kalau pakan lolohan itu kan saya sudah berikan tips ya, solusi pada teman-teman pakan lolohan yang efektif ya, terus ekonomis dengan hasil yang bagus, bisa bersaing itu teman-teman ya, dengan fur-fur racikan yang kita kasih EF dan sebagainya itu ya. Itu pakai fur kucing ya. Kalau saya suka pakai yang Royal Canin. Sebenarnya tidak harus Royal Canin, banyak merek-merek yang lebih bagus dari itu. Toh nyatanya juga teman-teman ini yang di daerah sini aja atau teman-teman di daerah lain pun yang memakai fur-fur lolohan itu tadi ya, ya nggak wajib di Royal Canin ya, karena masih banyak fur-fur kucing lain ya yang juga mungkin lebih bagus. Tapi kalau aku sukanya Royal Canin. Nah, lo itu kan fur kucing mas. Iya, ya. Ya saya kalau nggak ada buktinya, nggak saya buktikan sendiri, nggak mungkin saya akan memberikan tips ya atau saran. Nanti malah jatuhnya bermasalah gitu ya. Tapi alhamdulillah ya teman-teman ya, dari semenjak. Jadi begini, umpamanya kicau itu kan perjalanannya cukup panjang. Umpamanya itu konsisten teman-teman ya, konsisten dari awal itu. Kalau teman-teman dari awal pun hampir sama pembahasannya, itu hampir sama. Hanya saja kenapa saya kadang-kadang saya ulang, karena mengingat di umpamanya kicau itu juga jumlah subscribe-nya terus bertambah, dan pertanyaan-pertanyaan seperti mana yang ditanyakan oleh Mas Faid ini tadi juga sebenarnya sudah pernah ditanya-tanyakan oleh teman-teman kita dulu gitu ya. Nah, tapi ya gini teman-teman ya, yang jelas apa yang saya sarankan itu jelas ada buktinya gitu loh ya. Yang enak itu seperti itu, dan ada hasilnya. Saya bisa bersaing kok, saya berani bertaruh antara fur kucing itu dengan yang biasa orang-orang umumnya pakai itu kan fur halus, dikasih air terus dikasih kroto gitu. Saya bisa mengatakan lebih bagus pakai fur kucing gitu ya. Terus teman-teman masih ngeyel gitu ya, apakah saya harus mengatakan bahwa pakan-pakan fur ya yang ada kemasan yang dijual di pasaran itu yang katanya pakan lolohan itu, apakah saya harus mengatakan bahwa itu pakan kucing? Gitu kan. Kan jangan. Toh saya juga pernah menyarankan pada teman-teman, kalau teman-teman pengen punya produksi, nggak bisa nih, kita ini kan dunia burung itu kan luas, dan saya juga pengen teman-teman mendapatkan keuntungan gitu. Saya juga kan menyarankan teman-teman untuk berproduksi, beli aja pur curah pakan kucing itu, dibungkusin terus dijual. Toh nyatanya itu juga laku ya, karena harapan saya seperti itu ya. Saya punya manfaat ya, akan lebih bermanfaat lagi kalau saya memberikan pada orang lain ya, pengalaman-pengalaman ini. Toh nantinya kalau teman-teman itu ada manfaat, nanti juga kan manfaatku hadir ke tempat saya teman-teman, berkahnya nanti ada ke tempat saya lagi gitu ya teman-teman ya. Oke lanjut ya Mas Faid, nanti pakai furnya itu tadi
fur kucing bisa. Kalau sampean ragu pakai fur kucing ya beli aja fur yang mereknya ada merek burungnya lah ya. Itu juga bisa gitu. Tapi juga jangan sampai saya mengatakan kalau itu fur kucing juga gitu. Terus kalau penanganannya yang jelas gini, kalau udah nangkring sekarang ini ya. Nanti kan ini di usia 15 hari ya. Di 15 hari kan burung mulai nangkring. Yang jelas tadi saya katakan di video tadi ya, itu kan jangan dipindah-pindah. Jangan bikin burung itu stres. Karena ini awal dia mulai nangkring. Biasanya masih barbar. Masih belum nyaman tuh ya. Terbangnya juga belum pinter. Nanti kalau jatuh ya, terbang jatuh nanti malah bermasalah ya di organnya. Nah, rata-rata ya itu tadi penyebab murai batu di umur 20 hari dia mati mendadak. Itu sebenarnya nggak mati mendadak. Dia sudah proses dari lama ya, kena itu tadi terinfeksi gara-gara itu tadi ada iritasi mungkin ya waktu dia terbang jatuh itu tadi. Akhirnya ada luka, yaitu luka terus ada datangnya bakteri, datangnya penyakit. Ya tiba-tiba jatuh, tiba-tiba ngantuk gitu ya. Gitu Om, nanti di usia 23-25 hari lah ya, nanti diajari makan sendiri. Itu sampean bisa pakai fur basah atau fur yang dicampuri dengan kroto. Nanti dibiarkan aja dia kalau bisa makan sendiri, sampean bisa bantu loloh itu di pagi aja atau di sore aja. Nah, insya Allah nanti burung sampean tidak jinak. Oke, lanjut ya. Estin KA izin bertanya Om, apakah bagus kita bersihkan kandang ternak saat burung lagi pada mabung? Kira-kira 1 tahun sekali. Boleh ya, boleh. Kalau tadi saya mengatakan 3 bulan sekali ya. Kalau sampai bisanya setahun sekali ya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita kontrol lah. Kita kontrol. Karena kalau nggak dikontrol ya takutnya seperti itu. Kalau sudah menjadi suatu wabah. Jadi begini pengalaman teman-teman ya. Saya tidak harus mengatakan. Jadi saya menemukan sesuatu itu tidak harus langsung dikatakan. Tapi ini sebagai pengalaman aja. Sewaktu saya di Lampung. Saya mau hadir ke tempatnya peternak waktu itu. Nah peternak itu cukup ternama di Lampung. Sewaktu saya hubungi ternyata, waduh mas maaf mas, ada kandang itu sebenarnya sekitar 40 lebih. Nah cuman waktu itu kandang dia dikondisikan. Jadi kandang itu kena wabah ya, burungnya diambilin semua, kandangnya kosong, disemprotlah sama dia formalin. Memang formalin itu juga bisa membasmi teman-teman ya penyakit-penyakit itu tadi. Nah kalau sudah seperti itu ya, seperti itu, tentu saja kan dia prosesnya dia bisa memutuskan untuk mengosongkan kandang ternak ini kan pasti ada, yaitu tadi sebelumnya ada kematian dan itu kerugian. Sampai kandangnya dikosongkan itu tadi, indukan dicabut itu kan sudah kerugian. Seharusnya dia udah produksi punya anak, tapi ya itu tadi harus diambil indukannya. Akhirnya kan menunda pendapatan akhirnya. Gitu ya. Jadi yang penting dikontrol lah. Oke lanjut ya. Agung Laksono. Betul Om, yang rawan mati itu usia 12 hari, 17 hari. Pada saat trotolan belajar nangkring, untuk yang tiba-tiba mati bisa jadi indukannya bulu tua mau mabung dipaksa untuk produksi. Iya, bisa jadi juga seperti itu. Karena di saat indukan menjelang mabung ini teman-teman ya, biasanya dia tetap berproduksi, hasil anakannya itu juga kurang bagus. Nah, ini tips juga untuk teman-teman untuk memilih trotolan yang bagus dari indukan semacam apa gitu ya. Entah itu dia itu juara ya, telah juara, burung yang selalu menghasilkan anak juara. Kalau bisa teman-teman, saat teman-teman pesen trotolan, jangan teman-teman pesen ke bagian yang sebelum indukan itu mabung ya. Karena biasanya ini anakannya kurang teman-teman. Istilah orang Jawa itu kurang jangkep gitu ya. Entah itu di kesehatannya, entah itu di pertumbuhannya gitu. Jadi kalau teman-teman pesan anakannya, kalau bisa tuh di masa-masa dia produktif, di masa dia sehat-sehatnya. Oke lanjut ya. Adik Gus Dinar Bandung hadir Om Sanda. Om, no simpatinya berapa? Ada di kolom deskripsi itu ya, nanti dilihat.
Zakaria Enggah hadir dan nyimak Om Sanda, sukses selalu Om Sanda, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Tibet Dian, kemarin kejadian pagi sehat, siang nafas keganggu, sorenya langsung mati. Iya, sebenarnya itu tidak tiba-tiba loh ya. Masalah napas cengap itu tidak tiba-tiba, itu proses sebenarnya. Jadi gini, kenapa saya katakan 20 hari? Sebenarnya antara itu ya, antara 17 hari, 20 hari atau 20 hari lebih. Jadi setelah dia itu belajar nangkring, disitulah awal dari masalah biasanya. Dia banyak terbang, banyak gelabakan dan sebagainya. Akhirnya menimbulkan luka, dia terinfeksi kan. Kalau jatuh gitu ya teman-teman ya, menghantam ke bawah pasti di organnya bermasalah juga. Dan itu yang mengundang bakteri, virus dan sebagainya. Intinya mengundang penyakit. Nah, jarak beberapa hari, 3 hari, 5 hari ini tadi akhirnya datanglah yaitu tadi cengap-cengap. Itu kalau sampai itu pernah saya teman-teman, akhirnya dihapuskan ya, karena nggak boleh, konten itu nggak boleh terlalu ekstrim ya. Saya pernah operasi burung kecil ya, saya potong itu di sini, saya buka ini ya, saya potong sini, saya lihatkan paru-parunya. Nah, paru-paru itu pasti keras ya, salah satu dari paru-paru itu keras. Maka kalaupun dia lolos hidup, biasanya dia tidak normal. Dia gampang ngos-ngosan ya. Terbang sedikit aja dia ngos-ngosan. Ya itu karena dari kecilnya bermasalah. Kalau dia lolos, ini jarang lolos sebenarnya. Nah, sering-sering ini mati gitu teman-teman ya. Kalaupun lolos, jadi ini nggak bagus dia di trotolan. Gitu ya. Oke, lanjut. Ricky AE, trotol mulai nangkring, terkena napas, apa kemungkinan besar mati? Apa bisa disembuhkan Om? Salam dari Ponorogo. Bisa ya, tapi juga itu tadi loh ya, kalau harapannya peternak ini kan ya bisa disembuhkan ya, harapannya pasti seperti itu, harapannya kebanyakan peternak. Tapi ya biasanya juga nggak bagus gitu kan. Nah, yang terbaik apa? Hindari aja masalah napas ini tadi. Rata-rata pokoknya masalah napas, maka kita harus carilah. Kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan ini, kita harus cari akarnya dari mana. Apakah dari indukannya, ya, dari kandang yang bermasalah ini tadi? Apakah dari burung yang gelabakan ini sewaktu dia belajar terbang-terbang ini tadi? Apakah dari menumpahkan kita yang salah, ya? Apakah dari awal kita ngeloloh yang salah? Mungkin teman-teman karena mungkin seneng-senengnya, ini wajar, biasanya ini pemula ya, jadi lagi seneng-senengnya ya, indukannya berproduksi gitu ya, punya trotolan, dikit-dikit diloloh gitu ya. Insting dari burung nih teman-teman, ini naluri teman-teman ya, trotolan itu ya. Saat ada orang ya lewat atau ada pergerakan atau digerakin tuh tempat ya, sarangnya, itu dia mangap lah kan. Padahal barusan aja kasih makan, tapi mangap terus dia. Nah ini wah, karena mangap diloloh lagi, mangap diloloh lagi. Akhirnya terlalu kenyang ya, terus nanti dia itu tadi dia belum tercerna dengan baik ya, ususnya akhirnya ya mungkin ada melar teman-teman ya, karena terus dikasih makan sedangkan dia belum buang kotoran. Nah gini nih, ini tips ya untuk teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman loloh ya, waktu ngeloloh nih, usahakan sewaktu lolohan pertama dia buang kotoran, dia berak dulu lah ya. Kalau dia tuh tidak keluarkan kotoran, jangan dilolah terus ya, ditunggu sampai dia keluarkan kotoran. Jadi kita loloh, dia nggak berak nih ya, kita tunggu. Mungkin 5 menit kita kasih. Kalau 5 menit ya juga dia itu tidak buang kotoran, ya kita nunggu lagi. Ya, supaya apa? Supaya gini teman-teman. Karena seharusnya normalnya trotolan-trotolan yang masih ya teman-teman, yang udah nangkring pun tuh seperti itu. Jadi sewaktu kita loloh, harusnya dia tuh buang kotoran langsung. Ya, untuk kayak anakan yang masih lolohan, masih di tarangan itu teman-teman ya, di sarangnya itu kalau kita loloh itu normalnya, yang normal itu dia sewaktu kita sekali ngeloloh dia langsung buang air tuh, langsung buang kotoran tuh. Kalau dia itu tidak buang kotoran,
ya kita jangan lolah terus. Kita tunggu 5 menit. Nah, nanti kita lolah lagi. Sampai sekali kita lolah, dia ada buang kotoran. Nanti kalau dia lolah kok buang kotoran, ya kita teruskan. Ya, kita tambahin enggak apa-apa. Tapi ingat, jangan terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang nanti, ya itu tadi teman-teman, nanti paru-parunya yang bermasalah. Rata-rata di pernapasan. Kalau nggak gini ya, kalau nggak nanti larinya ke pernapasan, ke pencernaan. Kalau di pernapasan nanti ya itu tadi, dampaknya dia napas, ya cengap-cengap itu terus mati. Kalau nggak gitu mencret ini juga pasti mati. Nah kalau yang mencret biasanya ususnya itu teman-teman. Ya kalau tadi di pernapasan itu paru-parunya mengeras satu ya. Kalau yang di mencret ini kalau dibelah itu ususnya itu dia menghitam. Ya, artinya apa? Ada infeksi di situ. Dan itu juga mati. Gitu loh teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Andre, nyimak selalu Om Sanda, terima kasih. Ferdina bagus. Mas Sanda, saya punya MB, dulunya mainnya suka nakal, ngecop dan nembak, tapi masih belum di tangan saya. Di saya baru 2 bulan dan sekarang usia 3 kali urakan, baru saja ngurak. Posisi masih dokor. Apa bisa habis ngurak nakal hilang? Biar mainnya nagen. Dan cara rawatnya bagaimana nanti mainnya tidak nakal? Gimana mas? Gitu. Oke. Jadi gini, ya bisa saja ya. Kita kalau ngomong settingan, kalau burung itu nakal kan berarti kan ada indikasi tuh antara naiknya birahi ke arah ke emosi, karena kita bicara burung yang hidupnya sendiri. Nah, dia ada tinggi emosi. Nah, runtutannya di birahi pasti itu. Nah, kalau memang dia nakal, cenderung dia barbar, cenderung dia beringas, berarti apa? Perlu diturunkan settingannya. Mungkin jangkriknya yang tadinya 10 dijadikan 5. Ya, ada penurunan lah ya. Kalaupun tidak di pakan ini ya, nanti dikontrol lagi tuh apakah furnya pakai fur protein tinggi. Kalau dia pakai fur protein tinggi, ya kita turunkan pakai fur protein standar. Kalau ini sudah kita berikan kok dia tetap masih nakal, coba kita mainkan di mandinya. Oke, kalau mandinya itu nanti disesuaikan ya, entah itu diberikan mandi setiap hari kayak Casper itu ya, atau diberikan mandi 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Kalau mandinya udah kita atur tapi burungnya masih ada nakal, coba hariannya nggak usah dikerodong, biarkan dia berbunyi-bunyi terus ya. Jadi supaya emosinya tidak meledak-ledak ya. Terus penjemuran kalau burungnya masih ada nakal, nggak usah dijemur, nggak apa-apa. Dan apakah ada burung yang bagus tanpa jemur? Ada gitu loh. Ada ya. Maka itulah perlunya kita mencari settingan ya. Loh, kalau burung tidak dijemur apa bisa bagus mas? Apa bisa kerja nagen? Apa nggak drop itu nanti? Oh, belum tentu. Belum tentu ya. Sekarang kalau kita lihat di peternak-peternak ya, karena ini hubungannya kan, karena ini pembahasan tadi kan pembahasan peternakan sebenarnya. Kalau teman-teman lihat di seluruh video saya, di mana saya datang ke tempat peternak-peternak ya, ada peternak yang dia itu semi alam. Artinya apa? Ada sinar matahari masuk ke kandang ternak. Ada yang tertutup ya, seperti mana tempatnya Om Agus, Nawir, Pak Eli, itu kan tertutup itu. Nggak ada sinar matahari nembus langsung ke ke kandang. Terus seperti mana di tempat saya juga ya, kan juga nggak matahari nggak langsung masuk kandang, nggak harus ada penjemuran gitu. Tapi ternyata burung juga gacor, burung bisa ngawin, burung bisa berproduksi ya, dan suaranya nggak serak loh ya. Gitu ya. Jadi nanti disesuaikan lah. Inilah uniknya kita merawat burung murai batu. Uniknya kita mencari set yang tepat pada burung kita. Gitu ya. Oke, nanti dicari Om Vedika bagus ya. Kalau burung sampai berani tarung, ya, yang penting poinnya pokoknya mental. Ya, yang penting dia berani. Ya. Kalau dia berani tapi nakal, berarti kita harus cari settingannya yang tepat di mana. Mainkan EF-nya, mainkan pakan purnya, mainkan mandinya, mainkan penjemurannya, mainkan pengembulannya. Dan itu dicari, butuh proses.
Dengan adanya proses inilah nantinya ada sesuatu yang indah. Jangan minta instan. Ingat, burung itu bukan alat. Dan murai batu itu beda ya. Murai batu dengan kayak lagbet, cak ijo dan sebagainya. Murai batu itu dasar, pokoknya yang penting dia ada mental. Masalah main enggak enak enggak, main nugget enggak, itu masalah settingan. Nah, itu perlu kita cari. Dan setiap burung itu berbeda-beda. Gitu ya. Oke, lanjut. Reza Ridwan ikut nyimak. Jakbar hadir Om, terima kasih. Fitri Sakinah, salam kenal Bang. Bagaimana cara merawat murai batu bahan mudah hutan? Soalnya baru pulang nih Bang. Udah 2 minggu di rumah nggak bunyi-bunyi. Mohon penjelasannya Bang. Ya dirawat konsisten aja sih, ya kasih makan, kasih ini. Namanya juga mudah hutan, dia pasti membutuhkan penyesuaian ya. Yang tadinya hidup di hutan, dia sunyi, dia bisa terbang kemana-mana ya. Nah, sekarang dia hidup dengan manusia. Ada motor, ada mobil, ada suara TV. Tentu saja itu sesuatu yang asing. Dan itu butuh proses untuk menyesuaikan. Gitu loh ya. Yang terpenting kalau kita bicara burung mudah hutan, ya kita cukupi aja lah ya kebutuhan dia. Dengan seiring waktu nanti dia akan menyesuaikan dengan kehidupan yang baru. Nanti dia pasti akan dia juga berani untuk berbunyi, ya, berani untuk gacor. Gitu ya. Oke, lanjut. Gugun DS, terima kasih atas informasinya dan ilmunya. Sangat bermanfaat. Salam sukses selalu Om, terima kasih. Sakti Auto ikut nyimak Om dan sukses selalu. Heru Suyono, buka puasa Om, Malang Jatim nyimak, terima kasih. Zainuri Anwar, Jambi nyimak selalu Om Sanda, terima kasih. Bambang Kewek, selamat malam Om Sanda, Nganjuk nyimak lagi Om. Maklum hanya akar rumput yang kepengen belajar tentang dunia murai batu Om. Sukses selalu dan sehat selalu. Ya ini yang bagus gitu ya. Apapun background kita, entah itu kita itu hanya pekerja harian, guru, ya, abdi negara, wira swasta, apapun itulah. Yang terpenting tuh kita mau belajar. Dan kita bicara tentang hobi. Ingat teman-teman ya, di mata dalam hobi, ya, ingat nih ya, dalam hobi di mata Tuhan itu kita semua sama. Ya, gitu ya teman-teman ya. Dan ingat, burung itu juga menilai kita tuh sama. Apakah burung tuh menilai, ini sultan duitnya banyak? Enggak. Yang penting apa? Ketulusan hati itu yang dilihat sama burung. Oke lah teman-teman ya, itu tadi ya komen-komen dari teman-teman yang sudah aku jawab ya. Di video yang aku membahas tentang trotolan yang dia mati mendadak. Dan ini ingat, ini suatu warning untuk teman-temanku yang mungkin saat ini masih belum pernah menghadapi permasalahan seperti ini. Jangan disepelekan ya, karena ini juga ya penyebab ya, salah satu penyebab tutupnya peternak-peternak itu ya teman-teman ya. Saya nggak pengen nanti teman-teman yang sudah berinvestasi banyak ya dalam kandang ternakan ya, harus selip terus menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini, matinya trotolan ya, padahal ini udah jelas, udah ada angkanya, udah ada bentuk duitnya, terus akhirnya mati-mati. Ya kalau matinya cuman ya itu tadi, kalau kita bicara tentang persentase, kalau hanya 0,1% nggak masalah ya, dari 10 mati 1 nggak masalah lah Mas Yan, atau 100 mati 1 itu nggak masalah gitu ya teman-teman. Tapi beda cerita kalau sudah 20 trotolan matinya 19. Dasmet teman-teman ya. Nah itu ya, teman-teman lebih berhati-hatilah ya. Dan jarang ini ya dibahas oleh peternak-peternak, karena ini sudah berbau keuntungan uang ya. Jadi biasanya kalau berbau uang, berbau persaingan tuh orang-orang malas untuk sharing ya. Ya harapan saya dengan saya membahas ini tadi, teman-teman lebih berhati-hati lagi lah. Dan cobalah untuk mengontrol. Dan paling tidak bisa menekan angka kematian pada produksi kita. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.